adjective clause. But before watching this video, don't forget to like, comment, and subscribe di Susni Channel. Vlog belajar bahasa Inggris santai tapi serius. Now let's learn about adjective clause. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang adjective clause. Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, kita tahu dulu apa itu pengertian dari adjective clause. Adjective clause adalah clause yang berfungsi sebagai kata sifat yang menerangkan kata benda sebelumnya atau orang atau benda. Adjective clauses are dependent clauses that give information about nouns. They allow you to combine the sentences into one by using relative pronouns as connectors. Oke, jadi intinya adjective clause itu ada dua kalimat yang dijadikan satu menggunakan relative pronouns sebagai kata penghubungnya. Adjective clause menggabungkan dua kalimat jadi satu kalimat dibantu dengan relative pronoun. Apa itu relative pronoun? Dia adalah kata ganti penghubung. Nah, ada 7 di sini, ada 7 relative pronoun. Yang pertama ada who, whom, which, that, whose, when, and where. Who, whom, which dengan that artinya yang. Artinya yang. Kalau whose dia artinya yang titik-titiknya. Kemudian when ketika, where di mana. Nah, itu dia adalah 7 contoh relative pronoun. Kemudian sekarang kita masuk pada contoh kalimatnya. Sekarang kita masuk pada relative pronoun yang pertama ya, yaitu who. Who di sini artinya yang. Dia dipakai untuk menggantikan subjek orang pada kalimat kedua. Kalau kalimat pertama itu dia sudah jadi satu kalimat ya. The boy who rang the bell. Kemudian nomor 2, di situ ada 2 kalimat dan akan dijadikan satu kalimat. I look for Andy, he sells the bread. Kita lihat di situ. Yang mana kira-kira yang sama? Kita fokus pada kalimat kedua. Di situ ada kata he. He itu menggantikan Andy. Jadi Andy ditulis, kemudian yang kalimat he dihapus dijadikan who. Karena he di situ sebagai subjek, maka menggunakan who. Jadi jawaban yang tepat, I look for Andy who sells the bread. Kenapa menggunakan kata who? Karena yang diganti adalah subjek he, karena sama dengan Andy. Jadi ingat, di belakangnya who harus Andy, karena yang digantikan adalah Andy. Nah, sekarang kita masuk pada relative pronoun yang kedua, adalah whom. Whom artinya juga yang. Whom digunakan untuk menggantikan objek pada kalimat kedua. Berarti bedanya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi who, dia menggantikan orang tapi dia sebagai subjek. Sedangkan whom menggantikan orang tapi dia sebagai objek. Oke, kita lihat. Yang kalimat pertama sama ya, the boy whom you meet. Itu sudah satu kalimat ya. Sekarang kita masuk bagaimana nomor 2 menggabungkan 2 kalimat jadi satu. Di situ I met Indah yesterday. Jack loves her. Di situ bagaimana kita mau menggabungkan 2 kalimat itu menggunakan who atau whom. Di situ menggunakan whom, kita cari tahu dulu kenapa sampai menggunakan whom, bukan who. Kayak tadi, kan kalau subjek orang dia menggunakan relative pronoun who atau whom. Tapi di sini dia menggunakan whom. Kenapa sampai menggunakan whom? I met Indah yesterday. Jack loves her. Kira-kira di situ di antara 2 kalimat yang mana yang sama? Kalau I dengan Jack berbeda, Indah dengan her sama ya. Jadi kita fokus pada kalimat kedua. Ada kata her. Her itu subjek atau objek? Dia adalah objek. Nah, karena dia objek, her di situ adalah objek, maka bukan menggunakan who, tapi whom. Kemudian kata her berarti dicoret. Dicoret diganti
kata ganti whom. Oke, maka I met Indah whom Jack loves yesterday. Kenapa ingat pakai whom? Maka di belakangnya kata gantinya ya. Karena Indah adalah kata ganti her, maka Indah selalu berdampingan dengan whom di situ. Jadi jawabannya adalah I met Indah whom Jack loves yesterday. Nah, sekarang kita masuk pada relatif pronoun yang ketiga, which. Which digunakan untuk menggantikan subjek atau objek benda pada kalimat kedua. Oke, berarti dia bedanya dengan who dengan whom tadi. Kalau who dengan whom dia orang, menggantikan orang ya. Kalau di which dia menggantikan benda. Dia bisa subjek, bisa objek ya. Jadi kalau untuk menggantikan benda, bisa subjek, bisa objek, berarti menggunakan relatif pronoun which. Oke, nomor 1, the candle which melted. Situ sudah jadi satu kalimat ya. Sekarang kita fokus pada kalimat yang kedua. I want to go the place. The place reminds me of my parents. Di situ kita cari kata apa yang sama kira-kira. Oh, kata the place. Berarti the place-nya yang pada kalimat kedua dihapus. Diganti dengan which. Kenapa pakai which? Karena dia the place itu adalah kata benda. Jadi menggunakan which, bukan who atau whom. Jadi jawabannya adalah I want to go the place which reminds me of my parents. Oke, that digunakan untuk menggantikan subjek atau objek, orang, hewan, atau benda pada kalimat kedua. Berarti dia bisa orang, bisa hewan, atau benda, bisa subjek atau objek. Jadi menggunakan that yang artinya yang. Contohnya di situ nomor 1, the woman is my mother, she is in the red dress. Berarti kalau digabung, the woman that is in the red dress is my mother. Berarti the woman dengan she sama ya, maka she yang dihapus dijadikan kata that. Nomor 2 ya, the laptop is very convenient to use. I bought it yesterday. Berarti yang sama di situ the laptop dengan kata it. Maka itlah yang dihapus, diganti dengan that. The laptop that I bought yesterday is very convenient to use. Nah, sekarang kita masuk pada relatif pronoun yang kelima ya. Whose artinya yang titik-titiknya digunakan untuk menggantikan kepunyaan. Berarti dia refers to possession. Nah, kita masuk di contohnya kalimat pertama ya. This is a boy. I borrowed his book. Kita cari, oh di kalimat kedua yang mana kepunyaannya. Seperti kita sudah ketahui kalau kata ganti kepunyaan itu ada kata his. Oh, yang kata his berarti yang diganti. Nah, berarti pada kalimat kedua yang dihapus adalah his. Jawabannya berarti this is a boy whose book I borrowed. Yang terakhir kita masuk pada relatif pronoun yang ke-6, yaitu kata when. When artinya ketika. When digunakan untuk menggantikan waktu. Berarti dia refers to time. Contohnya, I will always remember the day we meet that day. Berarti kita cari, oh apa yang sama di situ? The day. Oh, the day itu waktu. Berarti yang pada kalimat kedua the day yang dihapus. Karena the day ada waktu jadi menggunakan when. Dan the day yang kedua dihapus, diganti jadi when. I will always remember the day when we meet. Sekarang kita masuk pada yang terakhir, where. Where artinya di mana. Where digunakan untuk menggantikan tempat, berarti refers to place. Contohnya di situ, this is the house. I lived there when I was a child. Di situ kata apa yang sama? Oh, kata the house dengan there. Dia di situ sama. Pada kalimat kedua there yang dihapus ya. Yang dihapus there diganti jadi where. Jadi jawabannya adalah this is the house where I lived when I was a child.